Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kangkung. Wah, ini favoritnya Flavi Kasih banget. Pokoknya dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya kangkung tuh tetap jadi favoritnya Flavi Kasih. Ini kangkungnya sudah dicuci bersih ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan bahan lainnya. Sini aku pakai tahu kopong. Biasanya kalau numis kangkung, kalau nggak kangkung doang itu biasanya tak tambahin cambah dele ataupun pakai tempe atau pakai teri, itu juga enak banget. Nah, hari ini aku pakainya tahu kopong aja. Ini kan kita potong panjang-panjang supaya lebih cantik. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bumbunya. Untuk bumbunya wis pokoknya pakai yang simpel-simpel aja. Di sini kita cuman pakai lombok, bawang, brambang. Nah, ini untuk cabenya atau lomboknya di sini aku pakainya yang rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa pakai cabai merah besar ataupun pakai cabai merah keriting, itu nggak terlalu pedas. Teman, hari ini karena aku maunya pedes banget, jadi aku pakai cabai rawit. Jangan lupa tambahin bawang putih. Ini bawang putihnya akan kita potong tipis-tipis. Selain cabai, bawang putih kita akan tambahkan lagi brambang ataupun bawang merah. Nah, semua bahan ini akan kita iris. Jadi resepnya benar-benar simpel banget, nggak ada ngulek-ngulek, nggak ada blender-blender. Jadi semuanya cukup kita potong-potong aja. Jadi masakannya itu kalau Flavi Kasih bilang asal cemplang-cemplung, sereng, mateng, udah itu. Tapi rasanya enak banget. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita langsung cemplungin aja jadi satu semua bumbunya. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya udah wangi banget. Baru nanti kita akan cemplungin tahu kopong sudah tadi kita potong-potong. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai tahunya mateng. Nah, kalau mau kasih garam nanti dulu, jangan di saat ini, karena kalau misalnya ngasih garamnya duluan, asinnya itu cuma ke tahunya, nggak ke kangkungnya. Kemudian ini kangkungnya kita masukkan, kita wolak-walik, biarkan sampai nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Baru setelah ini kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Misalnya tadi kita mau pakai garam ataupun mau pakai penyedap rasa, itu kita masukkan sekarang. Nah, di sini untuk yang membedakan nanti aku mau pakai kecap manis Flavis. Jadi kalau biasanya aku masak kangkung pakai saus tiram ataupun cuman pakai bawang putih digeprek. Nah, hari ini aku mau tambahin kecap. Ini ternyata rasanya enak loh, masak kangkung pakai kecap tuh enak rasanya. Ini cukup kita aduk-aduk aja. Kalau setelah kecapnya masuk, kemudian nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi yang masih anget, masih kemebul. Terus kalau misalnya Flavis ada tempe goreng sereng, itu boleh banget. Apalagi kalau tempe goreng serengnya itu tempe sumpil ataupun kalau yang tempe biasa juga boleh, cuman gorengnya itu potongnya tuh kandel-kandel, itu nanti enak banget rasanya dimaem pakai sayur ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep makanan yang lengkap. Kita akan bikin opor gori dan tahu, kemudian kita akan bikin tempe goreng sereng dan sambal mentah yang enak banget. Ini gorinya kita siapkan sebanyak 500 gram ya. Kemudian kita akan rebus terlebih dahulu biar getah-getahnya hilang. Ngerebusnya nggak usah lama-lama Flavis, jadi begitu mendidih kemudian tunggu beberapa menit. Setelah itu kita angkat supaya nanti nggak kelonyotan, karena nanti kita akan masak dengan bumbu-bumbu. Nah, ini seperti ini aja, ini sudah cukup. Kemudian akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan pakai tahu. Ini aku pakai tahu coklat. Ini kalau di kampung, khususnya di kampung Kebumen, namanya tahu ataupun tempe, itu rasanya enak banget. Selain rasanya enak, macamnya juga banyak banget Flavis. Kalau misalnya di tempat Flavis nggak banyak macam, bisa juga pakai tahu coklat yang biasa segitiga, ataupun kalau pakai tahu putih bisa digoreng terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan ada bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri, merica, ketumbar, dan juga di sini kita pakai jahe. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan, boleh pakai ulekan ataupun pakai blender. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku pakai wajan dari Revan ya. Ini selain anti lengket dan warnanya cantik banget dan juga harganya hemat banget. Kemudian kita siapkan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini aku pakai
minyak ikan dorang spesial. Ini bisa digunakan 6 kali penggorengan, tetap bening loh. Untuk Flavis yang mau mencoba minyak ikan dorang, boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee dengan belanja minimal 75.000 bisa masukkan kode voucher Flavikasi. Akan ada cashback banyak loh. Nah, ini kalau minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kita akan aduk dan kita akan tumis sampai nanti berbau harum banget. Setelah ini kita tambahkan lagi daun salam, kemudian serai dan juga laos. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai aromanya harum banget. Dan tekstur bumbunya juga sudah agak kering seperti ini. Baru kemudian kita akan masukkan nangkanya atau gorinya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Setelah ini kita akan masukkan langsung tahunya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai nanti bumbunya rata. Setelah ini kita akan masukkan santan. Ini santannya aku peres dari kelapa yang masih seger banget, jadi rasanya enak banget. Kemudian tambahkan lagi gula jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak dengan api besar. Kemudian nanti kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya. Ini wajannya padahal sudah besar Flavis, tapi karena masaknya banyak banget jadi hampir luber. Karena keluarganya Flavikasi itu banyak, jadi masaknya juga harus banyak. Nah, ini kalau sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya, kita akan masak sampai nanti mateng dan juga bener-bener tanek banget. Setelah ini sambil menunggu kita akan masak tempenya. Di sini kita siapkan tempe kurang lebih 400 gram. Kemudian kita akan potong-potong. Flavis bisa potong sesuai dengan seleranya Flavis. Nah, ini jangan lupa tengahnya kita garit-garit ya, karena kita akan bikin tempe goreng sreng yang enak banget. Nah, ini apalagi di Kebumen tempenya itu enak-enak banget. Nah, kalau sudah dipotong dan digarit-garit, kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada ketumbar, bawang putih dan juga garam. Flavis bisa juga pakai penyedap rasa kalau mau. Nah, ini akan kita haluskan. Kalau sudah halus, beri sedikit air, kemudian kita akan ratakan. Setelah ini kita akan bumbui tempenya satu persatu kayak gini. Flavis kalau mau diamkan dulu kurang lebih 10 menit biar bumbunya benar-benar meresap ke dalam tempenya. Setelah itu baru kita akan goreng. Nah, untuk menggorengnya siapkan wajan dan minyak goreng dari cat ikan dorang. Kemudian kita akan goreng tempenya. Nah, ini untuk menggorengnya juga aku pakai wajan atau fry pan-nya juga dari Vera. Ini akan kita goreng. Jangan lupa dibalik-balik supaya nanti warnanya cantik banget dan matangnya merata. Nah, kita akan masak sampai warnanya cantik kuning keemasan seperti ini ya. Ini sudah matang. Sekarang kita akan angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan bikin sambal mentah yang enak banget. Di sini kita siapkan bahannya, ada cabai rawit, bawang putih dan garam. Flavis kalau misalnya mau pakai micin, itu nanti rasanya akan lebih enak lagi. Nah, ini akan kita haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siram dengan minyak jelantah bekas goreng tempe tadi. Kemudian kita aduk-aduk. Wah, ini aroma cabai rawitnya enak banget. Ini sambalnya sudah jadi. Sekarang kita akan tengok sayur opor gorinya. Nah, ini juga sudah mateng. Ini rasanya udah mateng, udah enak banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan di meja makan. Tadi kan lauk-lauknya juga udah mateng semua ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep lauk yang enak banget ala abang-abang. Ini cocok banget untuk menu kilat kita hari ini. Kita akan bikin sosis gila. Wes, dan namanya ada-ada aja ya, tapi rasanya itu enak banget Flavis. Setelah tadi kita siapkan sosis, kemudian di sini kita akan siapkan lagi bumbu-bumbunya karena aku maunya pedes banget. Jadi aku pakai cabai rawitnya yang banyak. Tapi kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedes ya dikurangin aja, nggak apa-apa. Kemudian siapkan lagi bumbu lainnya, ada brambang. Kemudian di sini kita siapkan lagi ada bawang putih ya. Ini semua bahan cukup kita potong-potong aja, nggak perlu blender, nggak perlu nyincang, nggak perlu ngulek. Jadi benar-benar praktis banget. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan telur. Ini telurnya aku sengaja rodok banyak supaya lebih enak lagi nanti kita maem pakai sosisnya, terus juga pakai nasinya. Setelah ini kita akan kocok lepas telurnya. Ini nggak perlu kita tambahin bumbu apa-apa lagi, nggak perlu pakai garam, nggak perlu pakai penyedap rasa, nggak perlu pakai merica. Udah bener-bener cuma telur aja kayak gini. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi wajan, beri minyak. Kemudian kalau sudah panas kita akan goreng telurnya. Nah, ini telurnya akan kita goreng orak-arik kayak gini. Kita akan goreng sampai matang, tapi jangan sampai terlalu warnanya kecoklatan ya, masih rodok basah kayak gini. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita cemplungin bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawitnya. Kita tumis sampai layu dan harum banget. Kemudian setelah ini kita langsung cemplungin sosisnya. Oh ya, tadi aku belum bilang, di sini aku pakai yang ayam ya sosisnya. Tapi kalau misalnya Flavis mau pakai yang sapi juga boleh banget. Disesuaikan aja dengan selera Flavis. Atau mungkin seadanya jadi kulkas juga nggak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi saus sambal. Ini saus sambalnya wis sesuai dengan selera Flavis aja, sesuai dengan mereknya Flavis di rumah, kesukaan Flavis di rumah. Kemudian tambahkan lagi garam, gula, kemudian penyedap rasa. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, di sini saus sambalnya itu bagi aku yang enak kalau untuk bikin kayak gini itu dari Mama Suka. Jadi pedesnya itu bener-bener nampol banget. Tadi kita udah pakai cabai rawit yang banyak, terus kasih saus sambal yang banyak. Wis, rasanya enak banget. Apalagi nanti kita padu-padankan dengan kecap manis sedikit dan juga gula pasir sedikit. Wis, Jan, pokoknya enak banget deh. Ini udah gak usah lama-lama lagi, ini udah mateng, rasanya udah enak banget, udah pas banget. Mumpung masih anget-anget, aku mau langsung sajikan di meja makan. Ini kita maemnya pakai nasi putih, rasanya enak banget, pedes, terus ada sedikit manisnya. Wis, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan campur-campur yang enak banget. Jadi nanti ada dagingnya, terus ada sayur mayurnya. Rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang banget karena ini cuman asal potong-potong, cemplang-cemplung, sereng mateng, wis rasanya enak banget. Ini pertama-tama kita siapkan, aku pakai dada ayam. Ini dada ayamnya kita fillet, kemudian kita marinasi dengan tepung maizena dan juga saus tiram. Bagi Flavis nggak ada dada ayam, juga bisa pakai udang. Tapi kalau udang nggak perlu dimarinasi kayak gini, jadi nanti langsung aja ke proses memasaknya. Nah, ini akan kita marinasi kurang lebih 10 menit. Sambil nunggu dimarinasi kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai jamur. Ini namanya jamur kancing kalau di tempat Flavi Kasih. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan lagi misalnya jamur kuping atau jamur shiitake, itu juga rasanya enak banget. Cuman kalau di tempat Flavi Kasih di Kebumen tuh nyari jamur shiitake itu nggak ada. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi wortel. Ini wortelnya kita potong serong, ataupun Flavis mau bikin bulat kembang juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bawang bombay. Nah, bawang bombaynya ini kita potong bulat-bulat aja. Nah, biasanya kan kita potong tipis-tipis, miring-miring. Nah, hari ini kita potong bulat-bulat supaya nanti hasilnya lebih cantik aja gitu. Nah, ini kan bawangnya masih nempel, ini kita lepaskan supaya dia jadi bulatan kayak gini. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis nanti mau lebih pedas, bisa juga pakai cabai rawit ya, ditambahin cabai rawit hijau juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita potong-potong. Setelah ini kita sisihkan. Kita akan siapkan lagi bumbunya. Di sini ada brambang atau bawang merah. Ini akan kita potong tipis-tipis juga. Bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis karena hari ini masakannya simpel banget, cukup kita potong-potong aja, nggak perlu kita tumbuk, nggak perlu kita ulek, nggak perlu kita blender. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan lagi
Di sini aku pakai kapri ya. Ini aku suka banget sayur ini jadi wajib ada. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu ayamnya sampai nanti mateng. Ini ayamnya tuh udah lembut banget, jadi bukan cuma empuk tapi lembut banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin bawang merah, bawang putih, dan juga cabenya. Kita akan aduk-aduk sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita juga nanti akan pakai saus tiram. Kemudian di sini kita tambahkan lagi nanti ada garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, itu biar nanti lebih gurih lagi. Kemudian kita cemplungin wortel dan juga jamurnya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti setengah mateng. Setelah ini kalau misalnya sudah setengah mateng, baru kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi seperti ada kapri ya, dan juga ada bawang bombaynya. Kemudian ini kita aduk-aduk. Kalau kaprinya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini biar nanti pada saat dimaam tuh masih krius-krius dan warnanya juga masih cantik banget kayak gini. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya yang pasti enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maam pakai nasi hangat, cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Wis, jangan enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang enak banget, yang simple banget, dan kita akan pakai sayap ayam. Ini akan kita masak ayam pedes manis. Wis jan, pokoknya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bumbu halusnya. Ada brambang, kemudian kita pakai bawang juga. Kemudian karena di sini maunya yang pedes, jadi aku tambahin cabai rawitnya yang banyak aja. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi cabai merah besar. Nah ini supaya nanti warnanya cantik. Sementara kalau cabai rawitnya biar pedes banget rasanya. Tambahkan air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, beri air. Kalau sudah mendidih kita akan rebus terlebih dahulu sayap ayamnya. Ngerebusnya itu nggak usah lama-lama Flavis, jadi begitu dicemplungin terus tunggu mendidih 3-4 menit aja udah cukup. Kemudian ini kan kita angkat dan kita akan sisihkan, kemudian airnya kita buang. Nah kalau udah melalui proses ini dijamin masakan ayam kita wis enak banget pokoknya. Oke, sekarang kita akan siapkan wajan lagi, kemudian beri sedikit minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah ini gongsongnya itu pakainya api kecil aja, jadi biar nanti aromanya harum banget, terus nggak gosong, terus bumbunya bener-bener tanak banget. Teksturnya itu udah agak kering kayak gini Flavis. Nah ini tandanya bumbunya sudah matang. Kemudian kita akan cemplungin ayam yang sudah tadi kita rebus. Kemudian ini akan kita aduk-aduk rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada gula pasir, gula jawa juga boleh, garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh kaldu ayam, kemudian boleh kaldu jamur, boleh pakai micin. Kalaupun nggak pakai penyedap rasa juga rasanya wis enak banget. Kemudian kita akan tambahkan lagi air, kita akan aduk rata. Nah ini apinya kita besarin dulu. Nanti kalau misalnya sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti kuahnya itu susut separuh atau asat, setengah asat gitu maksudnya. Kemudian kalau misalnya kuahnya udah setengah asat, baru nanti kita akan cemplungin kecap manis. Nah hari ini aku masak ayam pedes manisnya itu kecapnya di akhir masakan. Nah ini nanti akan membedakan ayam kecap manis biasa dan ayam kecapnya dari Flavikasi. Pokoknya rasanya enak banget dan beda dari resep-resep Flavikasi sebelumnya. Nah, ini kalau misalnya kecapnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk dan kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya rada asat. Jadi nggak sampai asat banget, kayak ada tekstur nyemek-nyemeknya gitu kalau orang Jawa bilang. Nah kalau teksturnya udah begini, ini sudah siap kita angkat. Ini bisa langsung dimakan begini aja pakai nasi anget, terus pakai kuahnya. Ini rasanya bener-bener enak banget.
Kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa panggang sebentar pakai oven ataupun pakai air fryer ataupun pakai teflon, itu juga boleh, ataupun mau dibakar pakai bamba itu juga nanti rasanya enak banget. Apalagi nanti kita maemnya pakai lalapan ataupun sayur asem atau sayur sup, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asem komplit dengan ikan asin dan juga sambal terasinya. Ini pertama-tama tadi kita didihkan air dulu ya, kemudian kita akan siapkan bumbunya. Pertama-tama kita siapkan cabai merah keriting, bisa juga pakai cabai merah yang besar. Ini aku siapkan cabai keritingnya sebanyak 10. Kemudian kita potek-potek. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi, di sini ada bawang merah, kemudian ada kemiri dan juga ada bawang putih. Setelah ini tambahkan lagi terasi sedikit ya, supaya nanti lebih gurih rasanya. Kemudian setelah ini kita haluskan. Jangan lupa menghaluskannya pakai ulekan ya, karena nanti kalau bikin sayur asem pakai blender rasanya nggak enak lagi. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita langsung aja tengok airnya yang sudah tadi kita rebus, pastikan sudah mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Jangan lupa, ini kan di layahnya masih ada sisanya, kita siram dengan air supaya bersih banget bumbunya. Kemudian tambahkan lagi daun salam, ada kacang tanah sagenggem, kemudian di sini ada jagung. Jagungnya jagung manis ya, ini aku pakai sebanyak 2, kemudian dipotong-potong. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan asam. Ini aku pakai asam jawa kurang lebih 2 sendok makan. Flavis juga bisa pakai asam jawa yang masih seger ya. Kemudian tambahkan garam secukupnya, kemudian gula pasir secukupnya. Kadang ada juga yang dikasih penyedap rasa, itu juga boleh, terserah Flavis aja. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai matang. Kalau misalnya sudah matang, kita masukkan ada kacang panjang dan juga labu ya. Dan jangan lupa yang nggak boleh ketinggalan daun melinjo. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di video ini ada yang kurang sebenarnya Flavis, yaitu melinjoknya. Tadi aku cari melinjok, kebetulan lagi nggak ada, ya sudah kita pakai daunnya aja. Kemudian kalau sayur-sayur sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, biar nanti sayurannya masih tetap seger. Nah, ini sayur asemnya sudah matang. Kita akan sisihkan dulu, kita akan siapkan lauk lainnya. Di sini kan kita pakai ada ikan asin. Ini kurang lebih bisa genggam, Flavis bisa pakai ikan asin sesuai dengan seleranya Flavis, mau macam apa aja boleh. Kemudian dicuci bersih. Kalau sudah dicuci, kita akan goreng ikan asinnya. Nah, ini ikan asinnya sudah matang, warnanya juga udah cantik banget, aromanya juga udah harum banget. Sekarang kita akan angkat. Nah, setelah ini kita akan bikin sambal terasinya yang enak banget. Untuk bikin sambal terasinya, di sini kita siapkan ada tomat, kemudian ada cabai rawit merah, kemudian di sini kita pakai bawang merah, bawang putih dan juga terasinya. Kita akan goreng pakai minyak yang tadi kita pakai untuk goreng ikan asin. Jangan lupa tomatnya dibelah-belah ya, supaya nanti lebih cepat matang. Kemudian setelah tomatnya tadi sudah setengah matang, kita masukkan cabai, bawang merah, bawang putih dan juga terasinya. Kita akan goreng sampai nanti cabai dan lain-lainnya dirasa cukup matang. Kemudian setelah ini baru kita akan angkat. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah matang. Sekarang kita angkat, kemudian kita langsung ulek bahan-bahan cabenya.
Di sini kita tambahkan lagi ada gula Jawa, garam secukupnya. Kalau habis mau pakai micin atau penyedap rasa lain juga boleh, nggak apa-apa. Jadi sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy di rumah. Kemudian kita akan ulek sampai nanti halus. Nah, ini aromanya udah sedap banget. Ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal siapkan di meja makan dengan lauk-lauk tadi. Ini sambelnya udah mateng, ikan asinnya udah mateng, dan sayur asemnya sudah mateng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Dadah.